Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadratil Mukarramin, Bapak Ibu jamaah salat duhur yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita siang hari ini. Kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita terhadap Allah. Salat duhur berjamaah. Dilanjutkan majelis ilmu dalam keadaan nyaman, tenang, tentram. Betapa kita melihat saudara kita di Palestina sedang memandangkan adzan dibombardir. Sedang salat berjamaah dirobohkan masjidnya. Kita diberikan keamanan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah lah yang memberikan makanan ketika lapar, keamanan dalam ketakutan. Mudah-mudahan Allah amankan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Terhadap saudara kita di Palestina yang sedang berjuang memerdekakan diri, semoga Allah berikan pertolongan dan Allah bebaskan Palestina dari penjajahan. Untuk itu kita berdoakan mereka alhamdulillah wa kullu niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir fi yadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Wa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan lisannya. Wa illam yastati fa biqalbi. Kalau enggak mampu dengan hatinya. Dzalika adhaful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Jadi jangan sampai kita mengatakan ngapain mikirin yang jauh di sana. Yang saudara kita dekat cukup banyak yang butuh bantuan. Ini tanda kalau kita membantu saudara kita walaupun jauh di sana sebagai tanda keimanan kita. Karena Nabi bersabda, "Malam yahtam bisu'unil mu'minin laisa minna." Siapa orang yang tidak punya perhatian kepada keadaan orang mukmin yang lainnya, bukan termasuk golonganku. Maka anjuran Nabi, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian atas ketakwaan, atas kebaikan, alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udban, dan janganlah kalian tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Jadi bukan masalah ini urusan agama, urusan politik, kemanusiaan, itu semuanya sambung menyambung. Apalagi kalau memang ada urusan agama. Seandainya tidak atas urusan agama, atas urusan kemanusiaan pun itu harus memanggil kita semuanya. Bahwa kita beragama ini ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Kataballahul ihsana 'ala kulli syai'. Allah perintahkan kita berbuat baik terhadap segala sesuatu. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat merindukan umatnya, merindukan kita umat akhir zaman. Wa inni la astaqi ila ikhwani wa ahbabi. Aku benar-benar rindu sama saudaraku kekasihku. Sahabat yang hadir bertanya, awalaisa nahnu ihwanukum ya Rasulullah. Kan kami juga saudaramu ya Rasul. Kata Nabi, antum ashabi. Kalian sahabatku. Lantas siapa saudaramu kekasihmu yang kau rindukan? Yang kau menangis karena mereka itu ya Rasulullah. Ikhwani wa ahbabil ladina ya'ishuna min ba'di. Hum la yarawni walaki yu'minu nabi. Saudara kekasihku itu mereka yang hidup sepeninggalku. Mereka tidak melihat aku,
Tapi mereka beriman kepadaku, aku rindu kepada mereka. Dan mereka pun merindukan aku. Kita yang hadir di majelis ini mudah-mudahan termasuk umat yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini kita akan membahas tentang sifatul mukmin, sifat orang-orang yang beriman. Tidak semua muslim mukmin. Tidak semua orang-orang yang Islam dianggap mukmin. Ketika ada orang-orang yang mengatakan di hadapan Nabi, qalu amanna, kami beriman, mereka baru bersyahadat sudah mengatakan amanah. Jangan katakan amanah. Qul lam tu'minu, katakan mereka itu belum beriman. Lalu aslamna, katakan kami sudah berislam, baru syahadat. Karena mukmin ini punya syarat-syarat khusus. Di mana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, yang benar-benar keimanannya, idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan addu faraidahu, mereka segera menunaikan yang fardu, di antaranya fardu salat 5 waktu. Ada panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Getar hatinya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan aktivitasnya, getar hatinya, segera menunaikan yang fardu. Ibnu Abbas menjelaskan ketika menguraikan ayat ini, Ibnu Abbas salah seorang sahabat yang Nabi doakan khusus, Allahumma alimhu ta'wil faqihu fid din. Ya Allah, ajarin dia paham Al-Quran, paham agama. Innal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik, lam yadkhulu fi qulubihim syai'un min dzikrillah, tidak masuk dalam kolbunya sedikit pun zikir kepada Allah. Jadi mereka walaupun ada panggilan adzan, kalau dikira-kira nanti enggak menguntungkan dunianya, Nabi enggak melihat, sahabat enggak melihat, mereka enggak datang. Maka mereka sedikit zikirnya atau bahkan tidak berzikir. Kalau disebut zikirnya, ingatnya bukan waktu sholat khusyuknya sedikit, bukan. Karena kalau yang sholat khusyuknya dikit, mungkin di antara kita juga ada juga yang sholat 4 rakaat khusyuknya cuma 2 rakaat, cuma dikit zikirnya. Nah, bukan itu. Lalu innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, sholatnya malas-malesan. Mungkin kalau ditanya, pernahkah kita sholat malas? Mungkin pernah juga. Ada sedikit-sedikit sifat kemunafikan. Tapi dilanjutkan, wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Tafsirnya bukan waktu sholat ingat sedikit. Sholatnya cuma sedikit. Sholatnya 3 waktu. Orang munafik zaman Nabi. Kalau subuh enggan sholat, kan subuh gelap. Nabi enggak ngelihat, sahabat yang ngelihat. Kalau Isya enggan sholat, Isya gelap. Jadi mereka sholatnya duhur, asar, maghrib. Wa idza ghabu lam yusallu. Kalau mereka itu sendiri enggak sholat. Kalau dilihat orang, dia sholat. Nah, itu orang munafik. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Wa idza ghabu lam yusallu. Kalau mereka itu gaib sendirian, mereka tidak salat. Nah, orang-orang beriman tetap menjalankan 5 waktu dalam kondisi bagaimanapun. Addu faraidahu, dia menunaikan yang fardu-fardu. Segera dia tunaikan. Itu makna wajilat qulubuhum khafullah. Wa amma man khafa
maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, dia enggak perlu di tengah keramaian, dalam kesepian, dia takut kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan dirinya dari hawa nafsu yang keji, nafsu yang fahisah, nafsu yang mungkar. Bahkan disebutkan kalau dia mau berbuat dolim, idza hamma, kalau dia berbuat ayat 5 berbuat dolim, lalu ada yang mengatakan khafullah, takutlah kalian kepada Allah, ittaqullah, maka segera dia tinggalkan kedoliman itu. Itu orang-orang yang benar-benar mukmin. Terhadap orang yang demikian Allah janjikan fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempat tinggalnya nanti di hari kiamat. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kalau dibacakan ayat-ayatnya tambah imannya, tambah tasdiqahu, keyakinannya, tambah membenarkan firman Allah. Ada ayat qauliyah yang tertulis yang dibaca, ada ayat kauniyah yang tercipta yang kita pandang sepanjang hari. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu apa tidak kamu perhatikan? Ada ayat-ayat Allah. Tumbuh rambut, rambut beruban, ayat-ayat Allah. Maka anjurannya itu biarkan itu memutih. Kenapa? Itu ada ayat-ayat Allah di situ. Uban yang tumbuh di rambut kita sesungguhnya dilihat dari langit oleh malaikat seperti bintang-bintang. Kita melihat ke langit ada bintang-bintang. Tidaklah orang itu ubanan kecuali dia digugurkan dosanya, kemudian ditambahkan derajatnya, dan kalau dia minta Allah malu kalau enggak diijabah. Ada ayat-ayat pada dirimu. Dari lemah, kuat, lalu lemah lagi. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan ke asal kejadiannya. Afala ya'qilun, apa mereka tidak berakal? Ada ayat-ayat yang tercipta, yang terbentang dari tumbuh-tumbuhan yang kecil, membesar, berbunga, berbuah. Siapa yang melakukan itu semuanya? Kita hanya mengatakan Allah. Afaraitum ma tahruthun antum tajra'unahu am nahnu zari'un. Apa kalian enggak perhatikan tanaman-tanaman yang kalian tanam? Apakah Allah yang menumbuhkan, membungakan, membuahkan, atau kalian sendiri? Kita hanya mengatakan Allah. Bahkan ketika melihat air di hadapannya, afaraitumul ma'alladzi tashrabun. Apakah kalian tidak perhatikan air yang kalian minum? A'antum anzaltuhu minal muzni am nahnul munzilun. Itu yang menurunkan dari langit kalian atau Allah? Perusahaan air enggak pernah menciptakan air. Perusahaan air minum cuman membuat botolnya. Kemudian membuat mereknya. Air itu Allah yang menciptakan. Am nahnul munzilun, kita mengatakan Allah. Jadi kalau itu ayat kauniyah membuat dia tergugah, itu pada tingkatan selanjutnya. Sebelum itu ada ayat qauliyah dibacakan tasdiqan, maka dia pun tambah membenarkan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Hubungkan itu ayat qauliyah dengan ayat kauniyah, maka akan nambah iman. Banyak orang-orang yang tadinya kufur, ingkar, tapi setelah dia memahami ayat kauniyah dihubungkan dengan ayat qauliyah, maka mereka pun mendapatkan hidayah. Orang beriman memang sudah ada hidayah, maka liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya Allah tambahkan iman yang dalam kalbu mereka. Ditambahkan lagi ketika mereka dengan mendengarkan tausiah, dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Karena ayat Al-Quran dibacakan, al-imanu yazidu wa yanqus, kata Nabi, iman itu naik dan turun. Kaifa yazidul iman, bagaimana iman itu tambah? Yazidul iman bitta'ah, tambahnya iman dengan tambahnya ketaatan. Lalu yang kusubil maksiyah, berkurang dengan kemaksiatan. Waktu kita ngaji begini,
Waktu kita di majelis ilmu, sholat berjamaah, tambah iman kita, naik iman kita. Waktu kita keluar, waktu kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, bisa jadi apakah kita ikut gabung di dalamnya atau ridho terhadap itu semua. Maka itu sudah membuat berkurang, turun iman kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan iman dalam kalbu kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Lalu mereka bertawakal kepada Rabbnya. Yatlubu ridhahu, mencari ridhonya. Yaksudullah, dia hanya menuju Allah. Jadi bertawakal kepada Allah, dia cari ridho Allah. Maka kalau dia berbuat baik, tidak ada yang menghargai, nggak ada juga yang mensyukuri, nggak ada juga apresiasi, nggak peduli. Oh, yang dia cari adalah ridho Allah. Ridho nas amrun la yudrak, kata Imam Syafi'i. Ridhonya semua manusia itu perkara yang tidak mungkin digapai. Jangankan kita yang tidak suci, tidak maksum. Sekelas Nabi pun ada yang membenci, ada yang mencaci. Kalau kamu sudah dalam track yang benar, yang kamu cari ridho Allah, teruslah berjalan. Teruslah kamu menuju ke depan. Karena sungguhnya orang-orang yang mukmin memang ridho Allah yang dicari. Maka kita kalau melihat pandangan-pandangan yang negatif terhadap sesama mukmin, maka kita berusaha untuk meluruskan. Nih. Sampai kabar kepada kita, oh Hamas itu teroris dan lain sebagainya. Oh Hamas, Harakah Mukawamah Al-Islamiyah, dia itu mereka yang berjuang untuk memerdekakan negerinya. Sebagaimana di negeri ini ada Imam Bonjol, ada Diponegoro, ada Teuku Umar. Mereka pejuang. Persepsi orang-orang Belanda, mereka dulu itu adalah pemberontak. Nah, Hamas persepsi Barat itu teroris. Di persepsi rakyat Palestina, pejuang mereka. Dan dalam Al-Quran juga dikatakan juga, waqatilu fi sabilillah, berjuanglah kamu di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum, terhadap mereka yang memerangi kamu. Wa ahrijuhum min haitsu ahrajukum, usirlah mereka di mana mereka mengusir kamu. Maunya orang-orang Zionis, orang-orang Palestina pergi dari situ. Bahkan terhadap Hamas disiapkan di Bukit Sinai itu wilayah 4 kali lipat luasnya. Maunya begitu. Tetapi tidak, ini negeri kami. Ini harta kami, ini titipan Allah, amanah Allah harus kami bela. Mangkutila duna malihi wa huwa syahid. Siapa yang berjuang membela tanah airnya, membela hartanya, negerinya, wa huwa syahid, dia orang yang mati syahid. Jadi di situ sesungguhnya Nabi telah memberikan arahan bagaimana mempertahankan negeri yang terjajah, harus berusaha untuk membebaskan. Nah, memang ada tahapannya. Kalau kuat dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, dengan sosial media, dengan jari jemari, nggak bisa juga dengan doa. Dzalika at'aful iman, itu selemah-lemahnya iman. Yang ciri berikutnya orang-orang yang beriman adalah alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang mendirikan salat 5 waktu dan dari sebagian rezeki yang kami berikan mereka mau berinfak. Baik infak fardhah yang fardu maupun infak yang sunnah. Yang fardu zakat, yang fardu memberikan nafkah pada keluarga, ngasih makan keluarga, nyekolahin anak, itu bagian yang fardu. Jangan dikira itu bukan bagian dari infak. Satu suap makanan yang dimakan istrimu bernilai sedekah. Dari harta yang dimakan untuk disedekahkan ke masjid, untuk membangun jembatan, untuk kegiatan sosial yang kau berikan pada keluargamu, itu yang paling banyak pahalanya. Untuk menafkahi mereka, menghidupi mereka. Nah, infak yang wajib zakat, nafkahi keluarga. Yang sunnah, sebagian dari harta kita keluarkan. Untuk kotak amal masjid, untuk santunan yatim piatu. Maka orang-orang yang beriman mau mengeluarkan sebagian hartanya. Nah, kalau yang wajib zakat nunggu nisab. Kalau yang sunnah tadi tidak harus nisab. Enggak nunggu kaya. Kalau infak nunggu kaya-kaya. Kalau enggak kaya-kaya enggak infak-infak. Ya semampunya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, terhadap sebagian yang kami rezekikan pada mereka, mereka mau berinfak. Ulaika humul mu'minuna haqqan, sebagai penutupnya. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman.
yang imannya sejati. Sifat orang-orang yang beriman ada minimal 5 sifat ini. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum maghfiratu mir rabbihim wa rizqun karim. Bagi mereka ada ampunan dari Tuhannya, rizqun karim, dan itu ujungnya diberikan rezeki yang mulia, yaitu surganya. Semoga Allah golongkan kita sebagai hamba-hamba yang benar-benar beriman. Marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami semuanya mohon ridha-Mu dan surga-Mu. Kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan api neraka-Mu. Allahumma salimna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'adin wangsuril mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin. Wangsuril mujahidina muslimina fi Palestin, fi Gaza wa fi ayyi makanin wa zaman. Ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Izzah. Ya Rabbana, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara kami, keluarga kami. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan, yang sempit berikan kelapangan, yang sulit berikan kemudahan. Tambahkan hidayah dalam kalbu kami, putra-putri kami, seluruh anggota keluarga kami. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rahman, Ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.